السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر والخواتر بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين وأولياء الله الصالحين خصوصا مؤلفا هذا الكتاب الأنوار البهية من إسراء والمعراج خير البرية أبويا السيد محمد بن علوي المالكي المكي الحسني نفعه الله بعلومه قدس الله سره ونور ضريعه ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, pecinta baginda Nabi sebagai proklamator Islam, penjunjung tinggi dan pecinta ilmu. Mudah-mudahan kita berada dalam golongan beliau, golongan yang selamat, golongan yang dimuliakan oleh Allah di dunia hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, masih seputar tentang pelajaran penting yang ada di dalam salat. Kemarin kita sudah mengkaji dan mengaji bagaimana pentingnya kita menjaga salat dengan serius dan dengan bersungguh-sungguh. Di dalam hadis sahih waruya al-Bukhari, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, al-Imam al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya, an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Debu kanjeng Nabi. Bagaimana debuna? Sabdana Rasulullah, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Ai, barang siapa yang salat al-bardaini. Yang dimaksud al-bardaini adalah ai as-subhi wal asri, yaitu salat subuh dan salat asar. Barang siapa yang salat subuh dan salat asar, dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Nah, ini ada keistimewaan. Bukan berarti orang itu hanya 2 waktu, bukan. Tetapi sabda ini menunjukkan ada keistimewaan penting yang harus kita raih di balik waktu subuh dan waktu asar. Ada apa? Ada 2 waktu, waktu pagi dan waktu sore, menginjak petang. Lah, anika saya maksud 2 keistimewaan waktu ini, ada mutiara hikmah di dalamnya yang harus kita gali. Dan waktu ini merupakan waktu yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dakhalal jannah. Jannah ini yang dimaksud apa? Jannah adalah puncak kenikmatan dan kebahagiaan. Orang yang mampu menyelami waktu subuh
dan mampu menyelami waktu asar, maka dia akan menggapai kebahagiaan yang hakiki. Makanya bektolak kunika, bekto saya mustajab. Contoh, salat subuh berarti sudah masuk fajar, sudah salat fajar, salat subuh, masuk waktu subuh. Ya. Rakaat al-fajri 2 rakaat gitu hadis 2 rakaat ya. Salat fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaat al-fajri ya, 2 rakaat salat sunnah fajar atau qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba. Leanika satu keutamaan di balik waktu subuh. Nah, lemilana kula panjenengan jangan sampai lewatkan salat sunnah fajar atau sunnah qabliyah. Boleh niatnya usolli sunnatul fajri rak'ataini lillahi ta'ala. Boleh niatnya usolli sunnatul qabliyah subhi lillahi ta'ala. Silakan. Gitu. Apakah harus dikerjakan di masjid? Tidak. Sampai boleh mengerjakan di rumahnya, tapi syaratnya pun masuk bekto subuh. Mari adzan salat. Depak kagak dinto tinggal salat tahiyatan masjid. Misalnya taketas tak sempat depak kagak dinto salat sunnah fajar. Buat tahiyatul masjidnya baca tasbih 4 kali. Lah, gini kan. Jangan sampai dilewatkan waktu subuh. Nah, ada lagi keterangan barang siapa yang sholat fajar di rakaat yang pertama membaca alam nasrah laka sadrak sampai akhir, dan di rakaat kedua membaca yaitu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai selesai, maka dia akan diselamatkan, dijaga oleh Allah zahiran wa batinan, dan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas salat sunnah fajar, salat alam nasrah rakaat pertama, mereka nikah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil sampai akhir. Ketika jamin kebahagiaan dan berkuste Allah Subhanahu. Itulah salah satu mutiara hikmah di balik waktu subuh. Luar biasa. Beda boleh hadis, sahih hadisnya. Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan berzikir berjamaah, tidak turun ngaji sampai waktu syuruk, waktu isyraq, waktu syuruk, dan sholat sunnah isyraq 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan umrah dan haji tammah, sempurna. Coba, ini kan kenikmatan waktu subuh nih. Tidak main-main, makanya ini kayak sebut lagi orang yang salat subuh dan asar dakhalal jannah, akan masuk pada puncak kebahagiaan. Nah, ini kan istimewa. Salat asar juga istimewa. Makanya sampai Allah bersumpah demi waktu asar. Dalam ayat wal asri, demi waktu asar. Was subhi, demi waktu subuh. Allah sumpah. Berarti walaupun Allah sumpah, ada makna penting di balik waktu itu. Nah, ini kan penting kalau panjenengan selami waktu subuh dan asar. Makanya usahakan mun asar, mun subuh usahakan. Kalau panjenengan pabunnya awirid di tengah-tengah itu. Salat berjamaah jangan ditinggalkan. Milana punya amalan-amalan anika. Waktu asar, lestari salat asar, panjenengan maos surah Waqi keangkui untuk kelancaran rezeki. Mari baca asar sampai waktu sebelum maghrib dibaca surat Waqi 1 kali paling sedikit. Baca lebih dari 1 kali tak masalah. Surah Waqi. Nah, ini kan akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala di bidang rezeki. Baca ini kan, maos ini. Ini kan istimewa. Nah, apabila kemudian pas zikir pas, zikir sampai tembus ke maghrib, wah bagus, luar biasa. Nah, karena menurut panjenengan
Anika melalui hadis ini sehingga jaga di waktu-waktu subuh dan waktu-waktu yang kita itu asar ketika ada lautan hikmah, lautan makna yang begitu banyak dan mendalam di balik waktu itu. Beni berarti wasmian tinawi jadi adu bekto masuk surga. Orang mana yang bekto kok jadi nangadima bawani wakuntusan beni du bekto maksud nikah adalah saki pentingnya sopuban asar bekto kenika beni bolana salat du bekto nikian bian merengaki na setelah katon dulu nyaman reaksi arapa du bekto wi sopuban asar surga tina tukur maghrib dan isya anak ning kuano tahu sapa jeng bawa dosa mun pojong pakun lema bekto ini kan saya maksud berbicara tentang keutamaan pagi dan sore. Oleh karena itulah kalau membantu dengan luangkan bekto kenikahi bekto sopu kenika pokoknya macam kenika zikir joon ke Gusti Allah kenika lautan pahala dilimpahkan oleh Allah ditumpahkan oleh Allah kepada orang yang kikan itu yang menjemput kenikah. Warwiya Muslim diriwayatkan di dalam Imam Muslim oleh Imam Muslim Sahih Muslim wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kan sahabat sebanyak ni kan meriwayatkan hadis. An Abi Hurairah. Nah, lirika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala as-salawatul khams wal jum'at ila al-jum'at kaffaratun lima bainahunna ma lam taghish al-kaba'ir. Apa kata Nabi? As-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, dan salat jum'ah ke jum'at yang selanjutnya, kafaratun lima bainahunna. Ini merupakan penebus dosa orang yang melaksanakan salat. Coba, as-salat 5 waktu, salat 5 waktu ya. 5 waktu dari jarak 5 waktu itu asar ke subuh, asar duhur ke asar ke maghrib ke isya. Jarak itu kafarah menjadi jarak menebus dosa kita. Jumat ke Jumat, salat Jumatnya nih, Jumat ke Jumat, anika jarak kini bisa menjadi wasilah untuk mengampuni dosa-dosa kita kepada Allah. Berarti sholat ini kan istimewa. Orang yang ada bersolat itu sholat itu sana bergusti Allah Subhanahu wa taala. Isyara bergusti Allah. Oleh karena itulah panjenengan anika kalau sholatnya sudah mendalam, sholat itu bagus, insya Allah dia akan masuk dalam jiwanya dan sholat mencerminkan di dalam kepribadiannya. Salat mencerminkan di dalam keberdiannya, maka kehidupan panjenengan pasti auranya aura salat. Nyaman, ketenangan, kebesaran. Kenapa? Karena salat sudah menjadi warna dalam kehidupan. Nah, ini kekun asalat tetilancelan. Esopora tusana kita dan ke Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo nyokol ke Gusti Allah, anak poto keturunan kita mudah-mudahan di dalam lindungan Allah terus menjadi orang-orang yang gemar cinta kepada salat. Kemudian para tentretan dari hadis ini memunculkan berbagai macam pendapat, komentar atau interpretasi atau pendapat daripada ulama-ulama. Salah satunya apa? Salah satunya adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan as-salatu
mahallul munajat. Salat itu adalah tempatnya munajat. Munajat ini kenapa? Munajat ini kan bahasanya anak makin curhat. Curhat ini kan minta ke Gusti Allah. Jadi salat itu tempatnya munajat kepada Allah. Makanya di salat kini kan ada doa-doa yang dibaca. Nah, pertama ketika mereka ikrar, kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka ini kenapa? Langsung pas atuh. Tuana ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku ya Allah petunjuk kepada jalan yang mustaqim, yang kokoh, secek-cek, yang lurus, yang maksud lurus dinul Islam. Bode ia ke mana Allah? Lah kini kan. Coba. Kini ke permohonan. Makanya kalau berbancu dengan jangan lewatkan memohon di dalam salat. Hanya salat gini. Mantap gini. Pertama pun langsung doa. Apalagi selanjutnya doa-doa terus. Saya mau terus sampai ke sujud. Nah, makanya di sujud yang terakhir itu ada kesempatan, ada waktu di mana seorang hamba memohon kepada Allah. Cek kaburu. Mon mari sujud terakhir, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal. Sebelum at-tahiyyat nyokon ke Allah dulu. Nah, di dalam hati. Nyokon apa cek terserah. Lagi kulan di amalan, paling amalan. Berguru mensetang kiai. Ini kayak bocah ketika sujud terakhir, Rabbi shrah li sadri, 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 Rabbi shrah li sadri. Bocah itu kan. Artinya kenapa? Rabbi shrah li sadri, ya Allah pacimper lagi, lapangkan dadaku. Si ngosokan, si becian, si tengkian, banyak bocah ini. Damai hatinya. Sesompekan patenang atina. Baca ini ayat ini. Rabbi shrah li sadri. Tak usah terus sakit. Ijazahnya boleh tak usah terus sakit. Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri. Baca tujuh kan? Mereka nikah Allahu Akbar tahiyat. Maafkan. Orang yang suka mengeluh, yang suka nikah, yang suka gelisah, baca itu. Ipa jumper atina min Gusti Allah. Pacumper katanya, nyaman cumper luas, termasuk kenapa? Rajukeh, nah iba cumper kan Gusti Allah. No, karena kacumperan orang ini kan, kadang berdiri rajukeh. Mun kelas-kelas nak doa beun, mun lara rajukeh na sempit tak pada cumpernya, misem tak pada misem. Tapi mun ontong sih nyarngingi yang mana akhirnya mana biar ada berat tengok apa yuk, boleh mungkin ontong leksia. Tapi mau tekor marah, apes ya. Dan ini kan, coba, nanti kan kadang kecumbaran pada era cek. Makanya cek Rasulullah banyak tua-tua kaki mana cara cek. Karena memang umat saya baca cek. Kadang kecumbaran pada era cek. Mau rezeki apa? Coba baca dengan, terutama bu ibu pas nangali dompet berjejer Bung Karno 5 baris, merdeka ini. Artinya, kenapa Bung Karno? Tosebu, Saratosebu, misem malologan. Mon bade Bung Karno nang hidung peta merdeka Malaysia. Tapi mon nang hidung peta cicir pati murah leku pedang. Ada pun marongok. Saya buan. Pati murah kan saya buan. Dari kita kira sempet. Beri rabu ibu sabono pati murah jadi kamera gila dia. Ya sabono ibu gini kamera. Tapi pun Bung Karno dua kan si merdeka sih. Pak Karno kan kemerdekaan ini. Kadang jembar lewat kini. Nah makanya banyak tua-tua aku rajin. Ini kan cek Nabi ini kok luar biasa. Karena umat itu berbagai macam. Tak takapi jembar bedekian. Si jembar tak karena rezeki. Orang ebrik rezeki banyak tunya nangis. Bede utama nih. Ahli ibadah terus. Ketika oleh rezeki nikah minallah min haitsu la yahtasib, kemudian para tantretan oleh rezeki buka pes sakar sek nangis ulama.
Tanya aki ben bini. Apa ajunan mak nangis kak dinto? Engkau takut le. Apa yang aku lakukan dikir engkau munajat engkau ke Gusti Allah takut ke Gusti Allah belis perak mesai sakarasa tunya engkau perak oleria dekin ini akhirat engkau akan miskin tidak punya kerajaan di akhirat. Beda dengan kenikah. Ki belis sakarasa nangis. Kuda bantu dengan nangis dia. Nangis apa? Terharu. Maklum satia oleh sakarasa. Mending nangis susah. Arab kaburu dia. Kaburu kita shopping dengan nah belanja lain macam-macam kita ada orang kadang cempur lewat rezeki kadang yang beri rezeki tak cempur maksud tak cempur beni napanya tak sokor beni tak pada bangga karena si hakiki beni kenika hakiki adalah kekuatan hati ketenangan ibadah ya mun ngabur-aburan masih masuk ke golongan si pertama ki misem mun beda rezeki mun ada masih malongo ya biasa jeung mana kelas-kelas ngababet dan beni kelas-kelas aulia ki beni kelas ulama ya biasa kinyoon ka Gusti Allah muga-muga lebet rezeki gini ka patambo semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pon itulah dua hadis yang kita pelajari pada pagi hari ini bahwa memang di dalam sholat itu ada lautan hikmah dan mutiara yang harus kita gali. Adik tidak seberapa ini banyak sekali keutamaan yang ada di dalam sholat. Kau lakon sholat lima waktu. Muka kita menjadi orang-orang ahli sholat, ahli ibadah. Tak sampai pegel sholat kita minimal terus cinta kepada sholat dan menegakkan sholat di tengah kehidupan. Bisiril Fatihah. عليهم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا شفيعنا طبيب قلوبنا مولانا محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك زينة الوجود ما طبع شيء ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم على محمد يا ربي صل bersama Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Allahumma salli ala Assalamu alayka ya Rasulullah.
عليه وسلم الله يا ربي صل اللهم صل وسلم